مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Makna hijab. Hijab menurut bahasa yakni mendinding atau menutupi. Berkaitan dengan makna hijab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 5. Hati kami berada dalam tutupan, apa yang kamu seru kepada kami, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Kemudian hijab menurut istilah adalah sekat yang menjadi penghalang wanita itu agar tidak tampak oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup, atau pemisah wanita agar tidak tampak oleh laki-laki. Kemudian unsur-unsur hijab. Yang pertama, jilbab. Jilbab adalah kain mengulur yang menutupi seluruh tubuh dari atas sampai mata kaki. Syaratnya tidak ketat, artinya tidak membentuk lekukan tubuh dan tidak pula terbayang atau transparan. Yang kebanyakan orang menyebutnya dengan gamis atau jubah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Ibnu Manzur juga mengatakan, dan jilbab adalah baju panjang, pakaian luas, lebih luas dari penutup kepala selain selendang, yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Dikatakan juga bahwa dia adalah pakaian yang luas yang digunakan oleh wanita. Kemudian unsur yang kedua, khimar. Khimar adalah penutup aurat bagian atas hingga menutup dada dengan syarat tidak tipis dan tidak terbayang, sesuai dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupi khimar ke dadanya. Kemudian pendapat para ulama tentang hijab. Yang pertama, Ahmad Mustafa Al-Marughi dalam surah An-Nur, kecuali yang biasa tampak darinya, beliau mengatakan cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak akan mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, dan anting-anting. Karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh yang tidak halal untuk dipandang. Kemudian menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengenai masalah hijab, beliau berpendapat bahwa tidak ada suatu keterangan yang membuktikan bahwa wanita pada permulaan Islam menutupi mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan para riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa wanita pada masa itu bercampur dengan laki-laki, mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam keadaan terbuka muka dan kedua telapak tangan. Pengertian haji. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja yahujju hujjan yang berarti qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Mekah, Safa dan Marwah, Muzdalifah dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian syarat haji yang pertama, Islam. Setiap dari kita berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya.
Dan jelas pula bahwa orang non-muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah. Yang kedua, berakal. Artinya setiap orang muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, dewasa atau baligh. Dengan demikian, anak kecil yang diajak bersama orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya, sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa baligh nanti. Yang keempat, mampu, yang meliputi ketersediaan alat transportasi, bekal keamanan, jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan. Kemudian yang kelima, merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Di samping itu, budak termasuk orang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Kemudian rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunai haji harus membayar dam atau denda. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang pertama, ihram. Berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umrah pada waktu dan tempat serta cara tertentu. Yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah. Waktu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Sofah dan Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun haji secara urut, mulai dari tawaf sampai tahallul. Adapun wajib haji ada 5, yaitu berihram di Miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan tawaf wada. Yang pertama, berihram di Miqat. Calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji atau umroh sudah harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Mekah. Dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Yang ketiga, mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam. Yang keempat, melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh Aqabah dengan 7 butir kerikil, dan pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah melontar ketiga jumroh. Kemudian yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di tanah suci. Wallahu a'lam bishshawab.